Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pesawat sederhana. Yang ketiga adalah bidang miring. Tentunya kalian pernah ke puncak atau daerah di pegunungan. Kalau kalian melihat dari dalam mobil, maka rute perjalanan tampak berliku-liku. Dan mobil mengikuti lintasan yang berliku-liku tersebut untuk mengitari pegunungan. Jadi lintasan di pegunungan berdasar pada prinsip bidang miring. Bidang miring adalah bagian pesawat sederhana yang berupa lintasan datar dengan memiliki kemiringan dan membentuk sudut pada permukaan datarnya. Tujuan bidang miring untuk memperkecil usaha, mempercepat pekerjaan, dan meringankan pekerjaan. Bagian-bagian bidang miring terdiri atas panjang bidang miring atau L dengan satuannya meter, kemudian gaya kuasa atau FK dengan satuan Newton, gaya beban atau FB dengan satuan Newton, dan H atau tinggi bidang miring dengan satuan meter. Jadi ini adalah bagian-bagian dari bidang miring. Prinsip kerjanya untuk mengatasi hambatan dengan menerapkan gaya yang lebih kecil, melalui jarak yang lebih jauh untuk menaikkan beban ke atas. Jadi dengan bidang miring, kalau kita akan menaikkan beban ke atas akan terasa lebih mudah. Rumus bidang miring secara matematis dituliskan FK kali L sama dengan FB kali H. Sehingga FK sama dengan FB kali H dibagi L. Di mana FK adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, L adalah panjang bidang dengan satuan meter, FB adalah gaya beban dengan satuan Newton, dan H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Jadi gaya berbanding lurus dengan tinggi bidang miring. Maka bisa disimpulkan, semakin curam bidang miring, gaya yang diperlukan semakin besar, tetapi jarak menjadi lebih pendek. Semakin landai bidang miring, gaya yang diperlukan akan semakin kecil, tetapi jarak menjadi lebih panjang. Keuntungan mekanis pada bidang miring adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali dapat menggandakan gaya. Dirumuskan Km sama dengan L dibagi H, atau Km sama dengan FB dibagi FK. Di mana FK adalah gaya kuasa, L adalah panjang bidang miring, FB adalah gaya beban, dan H adalah tinggi bidang miring. Beberapa alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan bidang miring. Yang pertama ada pahat, kemudian kapak, pisau, mata bor, dan ada bidang miring, paku, tangga, serta sekrup. Kalian nanti akan bisa mencari contoh-contoh yang lainnya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah papan digunakan untuk menurunkan peti dari truk. Tinggi truk 150 cm dan panjang papan 3 meter. Jika papan disandarkan pada truk, berapa keuntungan mekanisnya? Maka diketahui H sama dengan 150 cm. Sehingga harus diubah menjadi meter sama dengan 1,5 meter. Kemudian L 3 meter. Ditanya Km atau keuntungan mekanis. Sehingga Km sama dengan L dibagi H. Jadi 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Contoh yang kedua,
Sebuah beban 2000 Newton didorong ke tempat yang tingginya 75 cm menggunakan papan sepanjang 2 meter yang disandarkan pada tempat tersebut. Berapakah gaya yang dibutuhkan? Maka diketahui Fb sama dengan 2000 Newton, H sama dengan 75 cm atau 0,75 meter, dan L sama dengan 2 meter. Ditanya Fk. Maka Fk sama dengan Fb kali H dibagi L. Sehingga 2000 kali 0,75 dibagi 2. Maka hasilnya 1500 dibagi 2 sama dengan 750 Newton. Sehingga gaya yang dibutuhkan sebesar 750 Newton. Ini adalah latihan soal untuk kalian mencoba menghitung. Jadi perhatikan gambar dan hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan beban. Silakan kalian mencoba untuk mengerjakan. Demikian, semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.